Kalau lu fresh graduate tanpa pengalaman yang pengen dapat kerja remote gaji 2 digit dari LinkedIn, ikutin cara step by step di video ini yang udah membuat gua dapat kerja remote di perusahaan Amerika dalam waktu 1 bulan saat gua masih fresh graduate. Dan gua juga akan ngasih tahu kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan pelamar kerja yang mungkin nggak terlalu kelihatan tapi akibatnya bisa fatal. Waktu itu gue belum punya pengalaman kerja, tapi gue bisa dapat 2 offering letter dari perusahaan asing. Congrats, Elsa. We're glad to have you on the team. Thank you so much. Nggak percaya kalau perusahaan asing mau nerima orang yang belum berpengalaman? Nih, dengerin omongan HRD perusahaan Amerika. Does years of experience matter? Definitely not, I would say. At the end of the day, it really just comes down to the skill. Jadi, gue yakin lu juga bisa kalau ngikutin cara step by step di video ini yang akan gue jelasin semua dari mulai cara optimasi profil LinkedIn yang membuat HRD tertarik, cara bikin CV yang menjual, cara membuat portofolio kita dilirik HRD, cara nyari remote job di LinkedIn, tips sukses interview dengan perusahaan asing, sampai bonus tips yang akan gue bocorin nanti di akhir video. Perbaiki profil LinkedIn lu. Banyak orang masih ngelakuin kesalahan di sini, jadinya mereka nggak stand out di mata recruiters atau HRD. Jadi, ada 3 hal yang paling penting dalam profil LinkedIn. Yang pertama, headline. Rumus buat ngisi headline adalah pekerjaan plus value yang bisa kita kasih. Contohnya, gue kan video editor nih. Jadi di sini gue masukin video editor, tapi yang membuat profil gue berbeda dengan video editor lainnya adalah di sini gue cantumin value yang bisa gue kasih ke perusahaan. Nah, skill video editing unik yang gue punya dan gue pengen jual adalah storytelling. Gue bisa bikin video klien menarik dari sisi storytelling yang gue bangun di editing. Makanya gue masukin I craft engaging edits and compelling stories for creators. Jadi intinya lu harus nyari unique selling point dari skill yang lu punya untuk profesi yang lu pengenin ini. Gue ngasih tips and tricksnya kayak harus sambil kerja nih, soalnya ada deadline. Jadi gue tuh kerja remote di perusahaan creative agency yang berbasis di Amerika. Video yang gue edit tuh biasanya video content creator, iklan, bahkan online course. Guys, ini gue mau fokus kerja dulu, jadi dilanjutin sama bang senior aja ya. Soalnya sekarang mendadak gua tiba-tiba banyak kerjaan guys, banyak video yang harus diedit. Bang, punten tolong lanjutin dulu ya bang. Dasar lagi asik main juga. Oke, gua lanjut ya. Yang kedua, bagian about. Istilahnya ini tuh kata pengantar di profil LinkedIn kita yang mengantarkan kita ke pekerjaan yang kita inginkan. Kita lihat studi kasusnya dari profil LinkedIn gua aja ya. Soalnya gua udah sering nih di reach out sama HRD di LinkedIn. Sombong banget. Ini adalah isi about LinkedIn gue sekarang. Pas dulu ngelamar kerja, kurang lebih sama lah struktur isinya. Tapi gue mau jujur guys, pengalaman kerja gue di perusahaan Amerika tuh baru 2 tahun. Wah, itu katanya benar. Katanya lu fresh graduate, tapi kok pengalamannya udah 8 tahun? Oke, gue jelasin. Ini adalah akal bulus gue untuk ngakalin HRD. Jadi, dulu tuh gue belum pernah kerja sama sekali selain magang dan beberapa freelance. Tapi gue tuh udah mulai ngonten dari tahun 2016. Jadi, gue udah mulai ngedit dari tahun segitu dong. Nah, kan gue ngelamar kerja sebagai video editor. Jadi dulu pas ngelamar gue bilang aja kalau gue punya pengalaman dari tahun segitu. Ya bener kan, gue udah ngedit dari tahun 2016. Jadi gue nggak bohong, tapi juga nggak transparan. Which is nggak apa-apa banget sih menurut gue, karena perusahaan aja kan nggak transparan sama kita. Ngapain kita transparan sama mereka? Jadi kalau lu pernah magang atau punya personal project yang berhubungan dengan kerjaan yang dilamar, hitung aja itu sebagai pengalaman kerja. Jangan masukin kata-kata magangnya, biar kelihatan lebih berpengalaman. Itu menurut gue game changer banget sih. Salah satu hal yang membuat gue dapat offering letter. Fake it till you make it. Tapi intinya kita harus bisa mempertanggungjawabkannya dengan menunjukkan kebolehan hasil kerja kita di portofolio. Nanti gue jelasin lebih lanjut ya. Nah, sebenarnya format ini tuh format yang gue dapetin dari career coach orang luar gitu. Kalau mau bisa di screenshot aja guys. Di intro kita masukin years of experience dan value yang bisa kita kasih. Diikuti dengan contoh-contoh case study beserta quantifiable metrics-nya. Terakhir, ditutup dengan kalimat yang menunjukkan bahwa kita sedang mencari peluang di bidang pekerjaan yang kita cari. Nah, tapi di sini kan ada yang namanya metrics ya, quantifiable metrics. Intinya tuh hasil dari kerjaan lu yang bisa diukur dengan angka. Kalau misalnya lu bingung apa yang bisa dikuantitatifkan dari hasil kerjaan lu bisa tanya ChatGPT. Ini promnya. Ntar gue masukin di kolom deskripsi deh. Yang ketiga, bagian experience. Kalau kita punya pengalaman magang, masukin di sini. Seperti yang gue bilang tadi, nggak usah masukin kata-kata magangnya. Anggap ini pengalaman kerja. Fake it till you make it. Dan jujur, gue dulu pas magang di dapur film, bukan sebagai video editor. Kerjaan gue tuh sapu jagat, apa aja dikerjain. Kameramen BTS, nulis skrip, jadi sutradara, dan ngedit video. Tapi karena dulu gue pengen nyari kerjaannya video editor,
editor. Jadi ya personal branding gue di LinkedIn adalah video editor. Makanya experience yang gue isi di sini semuanya berhubungan dengan video editor. Jadi menurut gue spesifik aja. Kita mau nyari kerja apa di LinkedIn? Gak usah bercabang. Jadiin kerjaan yang kita pengen cari sebagai personal branding. Biar kalau HRD nemu profil kita, HRD-nya tuh tahu kalau kita spesialis di bidang ini. Gue juga masukin personal project dan kerjaan freelance gue di sini. Masukin aja sebagai self-employed. Oh iya, masukin skills juga yang dibutuhkan untuk masing-masing pengalaman kerja. Dan yang ini penting nih, kalau bisa masukin hasil kerjaan kita di sini. Di sini gue masukin link video-video yang gue edit dan juga link YouTube gue. Kalau nggak bisa atau nggak ada ya masukin aja foto pas kita lagi kerja. Kayak gue di bagian pengalaman dapur film nih, gue cuma masukin foto behind the scene aja. Oh iya, ngisi semua data tadi pakai bahasa Inggris ya. Kan kita pengen kerja remote di perusahaan asing. Ini semua dilakuin tuh biar kita searchable dan gampang di reach out sama HRD di LinkedIn. Dan biar kalau kita ngelamar, HRD kan pasti background checking tuh. Pasti LinkedIn bakal dicek. Kalau profil LinkedIn lu udah bagus kayak gini, lu akan stand out dibanding kandidat-kandidat lainnya dan punya kesempatan lebih besar untuk diterima kerja. Oke, gue balikin lagi ke salsa. Bang, gue lapar bang, lagi makan dulu nih, makanan diet. Soalnya banyak yang komen, wih bang makanannya nggak sehat, bla 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 bla. Nih makanan sehat bro. Bang senior, lu lanjut dulu aja bang. Ya ilah, ade aja alasan lu. Jangan asal lempar CV yang sama ke semua perusahaan yang kita lamar. Siapkan CV yang relevan dengan yang perusahaan butuhkan. Contohnya, gue pengen ngelamar sebagai video editor di perusahaan A. Nah, perusahaan A itu membutuhkan video editor untuk ngedit video iklan. Pastinya, perusahaan tersebut akan nyari orang yang berpengalaman ngedit video iklan. Dan pastinya, perusahaan tuh bakal nyantumin job desk-nya di loker yang mereka publish. Nah, kita harus bikin CV yang cocok dengan apa yang perusahaan butuhkan di deskripsinya tadi. Jadi, di bagian pengalaman, gue masukin kata-kata kalau gue pernah ngedit video iklan. Dengan begitu, kesempatan kita untuk dilirik perusahaan akan menjadi lebih gede. Makanya, utamakan masukin pengalaman relevan di CV kita. Iya, pokoknya pinter-pinternya lu ngerancang kata-kata yang biar perusahaan tuh tertarik gitu sama pengalaman lu. Ya, diracik aja kata-katanya. Ingat, gak usah terlalu transparan sama perusahaan. Contoh lagi nih, gue pengen ngelamar sebagai video editor di perusahaan B. Nah, perusahaan B tuh mencari video editor untuk konten sosmed. Jadi, gue akan ubah lagi kata-kata pengalaman di CV gue menjadi kata-kata yang berbau ngedit konten sosmed. Ya, karena itu yang pengen gue tonjolin kan. Intinya, kita harus bisa membungkus kalimat-kalimat di CV kita menjadi kalimat yang bisa menjual untuk perusahaan yang pengen kita lamar. By the way, ini CV gue pas dulu ngelamar kerja. Ini CV kreatif ya, bukan ATS. Karena gue kan kerjanya di industri kreatif. Tapi gue saranin lu bikin CV ATS aja sih. Lebih umum, pasti diterima semua HRD. Hei, salsa, kali ini lu yang harus lanjutin ya. Awas lu. Begitupun untuk portofolio, masukin portofolio yang relevan sama yang perusahaan butuhkan. Portofolio itu adalah hal terpenting yang bisa menjadi kunci kesuksesan kita dalam melamar kerja. Karena dengan portofolio, perusahaan tuh bisa tahu hasil kerjaan kita sebelumnya seperti apa dan value apa yang bisa kita kasih ke perusahaan. Guys, sebagai pekerja remote kita juga harus tetap bugar, sehat dengan cara olahraga sambil kerja. Buat fresh graduate yang belum punya portofolio dan pengalaman kerja, tenang, gue punya tips buat lu biar bisa punya portofolio tanpa pengalaman kerja. Tapi ini gue lagi banyak kerjaan, banyak video yang harus diedit. Salah satunya adalah video YouTuber Amerika yang deadline-nya nanti sore. Jadi tipsnya dilanjutin Bang Senior aja ya guys. Punten Bang. Iya dah, gue lanjutin. Lu lanjut kerja aja sono, cari duit yang banyak. Kalau bahas portofolio kan pasti concernnya. Aduh, gue belum punya pengalaman nih. Aduh, belum pernah kerja. Bla 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 bla. Tenang, walaupun kita belum punya pengalaman kerja, kita masih tetap bisa punya portofolio yang dilirik perusahaan. Kita bisa bikin yang namanya dummy project. Project yang kita buat sendiri tanpa ada yang mempekerjakan kita. Ya, personal project lah. Gue akan bahas contohnya gue sebagai video editor. Dummy project gue adalah semua konten-konten yang gue buat di sosmed. Video-video itu kan hasil editan gue semua. Walaupun gak ada yang ngebayar gue dan gak ada yang mempekerjakan gue. Tahu nggak, perusahaan tempat gue kerja sekarang, perusahaan Amerika, itu ngelirik gue karena konten gue. Bukan karena portofolio kerjaan freelance gue. Ini buktinya. Video pas dulu gue interview sama perusahaan Amerika. Actually, I'm also a content creator. Yeah, I remember your face. You were like making YouTube videos and like recording with your phone or something. That's the samples you sent, right? Yeah. I remember. Those were actually pretty good, really good. The script
that you made for those videos were actually really entertaining to watch, and it was good. Thank you. Yap, gue rekam semua interview yang gue lakuin dan lu bisa tonton itu semua di series Ngelamar 100 Remote Job, link di deskripsi. Jadi ya alasannya karena perusahaan ini tuh nyari video editor yang bisa ngedit konten sosmed dan portofolio konten gue tuh pas banget buat mereka, lebih relevan dibandingkan dengan portofolio freelance gue. Which is more important for you? Educational background or skill or portfolio? Definitely the skill or portfolio. With the type of people we're looking for, yeah, you can have like 4 years of like doing like the film school or stuff like that, and that's like, yeah, definitely in line with video editing. But the problem with that is the type of videos you're doing aren't really the type of videos we're looking for, the type of videos we do, because those are more of like cinematic or commercial videos for TV and stuff like that, for broadcast, and we're not really doing that. It's good for you that you have that background, but it's more important for us that you actually have the skills we're looking for. So, and that would be shown in your portfolio, in your skill set, and more so when you do the actual trial, right, that you're actually able to show what we're looking for in the edit that you do for us. The portfolio, definitely, because that's the initial screening. We look through the portfolio that you send. If you're gonna send like wedding videos or videos like cinematic videos, that's not the type of videos we do. Applicants generally would check the website first and see the type of videos that Tasty Edit does, so they have an idea of like the type of videos we do, which is social media videos. If you submit like a wedding video, that's not really gonna be good because that doesn't show the type of editing skills we're looking for. Jadi intinya kalau mau ngelamar kerja, kita harus lihat dulu nih deskripsi lokernya. Perusahaan tuh nyari skill apa sih di situ? Nah, setelah itu tinggal kita cocokin portofolio kita dengan skill yang perusahaan butuhkan. Itu akan membuat lu stand out dibanding kandidat lainnya. Jadi ingat, seperti saran gua di step CV, jangan asal lempar CV dan portofolio ke semua perusahaan tanpa ngelihat apa yang perusahaan itu butuhkan. Dummy project ini bukan cuma berlaku buat video editor aja ya, graphic designer bisa, software engineer pun bisa, data analis pun bisa, tinggal tergantung kreativitas lu aja lah. Yang penting kita buat suatu karya mandiri yang sesuai dengan yang perusahaan butuhkan. Intinya nggak ada alasan nggak punya portofolio karena nggak punya pengalaman kerja. Step 4 biar suruh salsa yang ngejelasin aja ya. Capek gua kagak dibayar nih. Bosan kerja di rumah. Kayaknya WFC enak nih. Terus nyari makan makanan yang enak gitu loh. Udah kayak anak kuliahan aja ya gue pakai tas gini. Let's go berangkat kuliah. Sumpah kalau lagi diet gini tuh gue menunggu-nunggu waktu cheating day guys. Karena seminggu sekali doang gue nih. Dan gue tuh kalau cheating day langsung pasti tergoda untuk makan mie sih. Pengen biar nge-refresh gitu, nge-refresh otak dan badan juga sih. Karena kalau misalnya makan itu aja, ya gue tuh makan itu aja yang tadi pagi tuh. Tiap hari, bosen juga, otak pun bosen gitu. Jadi harus sekali-kali have fun refreshing begini guys. Oh iya, sampai lupa gue harus ngejelasin tutorial LinkedIn. Oke, berarti kan profil LinkedIn lu udah bagus, CV lu udah bagus, portofolio udah bagus, semua udah siap. Sekarang waktunya ngelamar kerja remote di LinkedIn. Caranya lu bisa masuk ke tab jobs. Di situ lu bisa cari pekerjaan yang lu pengen, tinggal keywordnya ditambahin remote. Misal, gue kan video editor nih. Nah, itu gue bisa nyari. Kayaknya kalau gue yang jelasin lagi makan gini, gak jelas deh. Mending Bang Senior, punten bantu jelasin lagi. Saya makan dulu. Ya Allah, makan mulu. Ya, gue lanjutin dah. Oke, ini adalah cara yang gue lakuin untuk dapat kerja remote di perusahaan Amerika. Kalau mau nyari kerja remote di LinkedIn, masukin nama pekerjaannya, tapi di depannya ditambahin keyword remote. Kalau gue kan ngisinya berarti remote video editor. Di situ ada kolom lokasi, biarin aja kita kosongin dulu, ntar bakal keisi otomatis Indonesia. Guys, gue mau bocorin rahasia nih. Sebenarnya kayaknya udah jadi rahasia umum sih ya. Cuma buat yang nggak tahu, gue kasih tahu nih. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan asing kayak Amerika, Kanada, UK, pokoknya perusahaan dari negara maju tuh udah tahu kalau mau nyari karyawan dengan gaji murah, ya nyarinya dari negara berkembang di Asia, Filipina, India, Indonesia. Intinya mereka nyari negara berkembang yang gajinya murah tapi bisa bahasa Inggris. Makanya biasanya Filipina dan India tuh jadi tujuan utama mereka. Oh ya, murah di sini tuh maksudnya murah bagi mereka ya. Karena murah bagi mereka tuh udah lumayan gede buat kita. Contoh gaji 2 digit yang paling rendah deh, 10 juta. Itu tuh cuma 600 US dollar buat mereka. Kalau mereka cari karyawan dari negaranya sendiri, Amerika, siapa yang mau digaji 600 dolar? Tapi perusahaan Indonesia yang mau ngegaji segitu buat fresh graduate entry level jarang.
bahkan mungkin gak ada kali ya. Yang gaji di bawah UMR aja masih banyak. Makanya sayang banget kalau lu nggak memanfaatkan peluang kerja remote di perusahaan asing ini. Kerjanya remote, nggak perlu keluar duit transport, nggak perlu ngekos. Intinya, banyak dari perusahaan-perusahaan asing itu masukin lowongan kerjanya tuh untuk negara-negara berkembang. Nah, saat ini Indonesia tuh udah mulai dilirik banget karena ya bisa bahasa Inggris plus murah. Jadi ketika kita nyari loker di tab jobs LinkedIn dengan keyword remote plus pekerjaan yang pengen kita lamar, lokasi Indonesia, biasanya ada perusahaan-perusahaan asing yang muncul di situ. Nanti di lowongannya tuh ada keterangan dalam kurung remote. Untuk nyari tahu itu perusahaan asing atau enggak, kita bisa buka profilnya, cari websitenya, dan dari situ juga kita bisa lihat ini perusahaannya legit atau enggak sih, oke atau enggak nih. Dulu pas gua nyari-nyari kerja remote dan akhirnya dapat kerja di perusahaan Amerika ini, gua tuh lihat-lihat websitenya dulu, research. Terus mereka emang kelihatan legit, websitenya tuh nggak abal-abal lah. Tampilan website tuh bisa jadi salah satu ciri ini perusahaan abal-abal atau enggak sih. Tapi jangan jadikan itu patokan satu-satunya ya, itu cuma salah satu doang. Setelah semua udah dicek, tinggal lamar deh. Klik apply. Ada pro tips yang mungkin gak banyak orang yang tahu nih guys. Kalau lu mau dapat kesempatan gaji lebih gede, lu bisa ganti locationnya jadi worldwide. Jadi di situ lu akan unlock lebih banyak loker remote dari seluruh dunia. Tapi saingannya pun lebih ketat tentunya karena dari seluruh dunia kan. Oh iya, sebelum kita ngelamar, kita juga harus lihat deskripsinya. Biasanya di situ ada yang nyantumin negara pelamar yang mereka pengen. Tapi kalau nggak ada, gas aja cobain ngelamar. Sebelum masuk ke step 5, kita lihat Salsa dulu nih. Katanya dia pengen meeting sama manajernya. Kita lihat skill bahasa Inggrisnya dan belajar dari situ. Oke, makan sudah selesai. Sekarang waktunya bekerja guys. Oh ya, hari ini by the way ada meeting. Jadi ntar gue pindah ke cafe sekalian meeting juga. Jujur gue soalnya lagi pusing banget sekarang. Kerjaannya banyak dan klien-kliennya tuh klien-klien yang agak rewel gitu. Harus fokus dulu ya, sorry. Nanti gue balik lagi ngejelasin. Oke, cukup ngeditnya. Sekarang gue pengen ke cafe. Bocah-bocah SMA zaman sekarang nongkrongnya di kafe. Zaman dulu gua kagak ada duit mau nongkrong di kafe begini. Hebat ya, sangunya berapa sih anak SMA zaman sekarang? Baru sadar nih, baju gua menyatu dengan background. Udah kayak kamuflase nih. Dalam berisik guys, meeting di luar aja. Let's go. Hello Dave. How are you? I'm good. How are you? Good as well. The looks of it, I think your order queue has been fairly a lot recently, but let's try to complete these all as soon as possible so you can get really good payouts. Tell me the status of your current orders now. Now I'm working on order. I just finished the draft of her video, and now I'm working on the graphics and the B-rolls for this order. Alright, awesome. Just let me know if you need anything, especially for Joshua Hash. He just sent over another order. And how's order number 2 coming along? Yeah, I haven't get into it yet because like I'm saying order, so I'm working on her order. I want to start this call with your statistics for over a month. We actually had 3 orders assigned. Orders completed for November are 5. We need a lot more work on that. As you know, the order that I have, Our goal is for you to have a lot of completed orders. One way we can do that is through following them up. And I know you're in this waiting game with them, which is a bit annoying. Alright, so any questions regarding the strategy and your performance recently? I think the clients that I handle is always like have longer periods that I have to edit this video, like for example in Rebal. So yeah, that's why I always have low order completed in a month. It makes a lot of sense. I think we had a strategy, right, to how to do it quicker. Which one? Order number 1. Can you remind me what that was? I kind of forgot also, but I already know like how to do the everything for order, so I think I'm okay with that. Okay, so that's that for my end, but I want to give you your overall status so far. You've completed 144 orders. Your monthly completed orders is around 5, and so far your monthly average hasn't changed. It is 5 out of 5, and your total average is a 5. Everything's a 5 out of 5, so let's keep it like this. You take care, Salsa. Have a good rest of your day. Have a good day, Dave. Bye-bye. Oke, meetingnya kelar. Sekarang ngapain ya? Oh ya, sekarang gue pengen lanjutin ngejelasin step 5, interview.
Setelah lu ngelamar kerja, pasti HRD-nya yang screening CV lu. Nah, kalau CV lu lolos, pasti akan dipanggil interview. Gue ceritain pengalaman gue ya. Gue tuh udah interview sama 3 perusahaan asing. Dan masing-masing perusahaan itu mempunyai proses yang berbeda-beda. Dan dari 3 perusahaan asing itu, gue lolos tahap interview dari semua perusahaannya. Dan dapat 2 offering letter. Satunya lagi belum dapat offering letter. Kenapa? Karena waktu itu terlalu lama nunggu kabar dari satu perusahaan itu. Akhirnya gue udah kerja duluan di perusahaan Amerika yang sekarang gue kerja ini. Gue akan jelasin tahap-tahap interview di perusahaan Amerika aja ya. Tasty Edits, perusahaan tempat sekarang gue kerja. Interviewnya ada 3 tahap. Tahap pertama, interview HRD. Ini tuh tahap perkenalan, tahap dimana kita harus bikin first impression yang bagus depan HRD. Tapi jujur dulu English speaking skill gue pas lagi ngelamar kerja tuh masih kurang, masih terbata-bata. Tell me more about yourself and give me information about you professionally. So tell me more about your experiences in the past as a video editor, current work situation as well. I start to learn editing in 7 years ago, but I do professional editing in, I think it's been 5+ years. I do like small brands for the ads, their ads and their content, their social media content. Beda kan sama yang sekarang, tadi lu bisa dengar sendiri pas gue lagi meeting. Beda nggak sih guys? Tapi nggak apa-apa, karena HRD perusahaan gue bilang gini. What is the bare minimum English skill to be acceptable in this company? At least for Tasty Edits, there's 2 things. As long as you're able to communicate like written and verbally in English. That's really going to be the main thing. Yeah, generally, I would say that Indonesian applicants do struggle a bit with their English. But as long as I'm able to understand what you're saying in English and I can tell that you're able to say what you want to say in English, that's really just it. Jujur setelah meeting tadi gue overwhelmed banget anjir, kayak apa ya, kok banyak banget sih yang harus gue kerjain karena orderan sekarang banyak banget sumpah. Dan gue juga lagi di pressure untuk nyelesain lebih banyak orderan karena orderan gue susah-susah, difficulty orderan gue tuh semuanya hard semua, jadi makanya gue nyelesainnya lebih lama. Sekarang gue harus lebih cepet nih nyelesain semua orderan guys. Jujur gue pusing. Ini mah harus ini dulu guys, makan cheesecake dulu. Sedikit healing lumayan. Oke, yuk kerja. Oke, gue udah nyelesain satu video dari orderan ini. Selanjutnya dijelasin sama Bang Senior aja ya. Soalnya gue capek. Punten Bang, lanjutin. Iya deh, gue kasihan ngeliat si Salsa kepusingan sama kerjaannya. Di interview itu, kita pasti harus memperkenalkan diri kita. Dalam artian menceritakan diri kita dalam bidang profesional, pengalaman, dan hasil kerja kita. Jadi di sini kita harus menjual skill kita. Kemas dengan kata-kata yang mewah. Saran gue dihiperbolain. Lebay-lebayin aja, kayak gue pas di interview ini. Gue bilang pengalaman magang sebagai pengalaman kerja. In my 3rd year of college, I applied for a job in a production house owned by one of the biggest directors in Indonesia. His name is Hanung Bramantio. He's a famous director in here. My role is like I give inputs in terms of storytelling and did some motion graphics. At the time, he saw my potential and made me a writer and director for the short film that he produced. I learned a lot at that time about storytelling and editing from him. Ingat, nggak usah terlalu transparan sama perusahaan selama kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan hasil kerja kita. Yang penting HRD-nya kagum. First impressions do matter. You had mentioned your skill with Premiere and After Effects, and you rated yourself a 9 out of 10 in both of those. Is that right? Yep. That's also, I gotta tell you, that's pretty high. Those are pretty high marks for both. Tell me about your After Effects experience specifically. Like I said before, I've done ads for brands, and usually the ads that I made for brands is motion graphic, just motion graphic, 1 minute motion graphic. So it has to be good, right? So because it's all motion graphics. I'm a fast learner, so I usually learn when I do the job. I usually get it fast, so I can deliver to the client. That's why I rate myself 9. Di interview itu, gue ditanyain tentang kelebihan dan kelemahan gue. Now, what would be your video editing superpower, Salsa? When I say superpower, what I mean by that is the thing that you're really good at and really confident at when it comes to video editing. Ketika gue ngejelasin kelebihan gue hiperbolain. Gue bungkus kata-katanya dengan mewah biar HRD kagum. I'm a strong believer that story always comes first. The story is king, and an editor should have that mindset. I'm the kind of editor who likes to give input to the creator or to the filmmaker and improve their storytelling on the editing table. So I say that
I have a strong ability in storytelling. Gue tahu perusahaan itu butuh video editor yang punya skill storytelling. Makanya gue jelasin kalau gue jago storytelling. Ya memang bener juga. Ya kan guys? Ya kan? Oke. Maaf. Jadi ketika ngejelasin kelebihan lu, cari kelebihan unik yang lu punya dan perusahaan butuhkan. If that's your superpower, what would be your weakness then? When I say weakness, what I mean by that is the thing that you're not so good at, or maybe even not so good at, but the thing that you want to improve on the most right now. Pas ditanyain kelemahan, tadinya gue tuh pengen bilang, I'm a perfectionist, blah 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 blah. tapi jawaban itu udah basi banget sih. Makanya gue jujur aja. Probably 3D animation because I haven't got a chance to learn that. Ada pro tips buat interview online nih guys. Lu bisa siapin contekan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar di interview. Jadi pas ditanyain lu tinggal ngintip tab Google Docs yang isinya jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau lu mau tahu pertanyaan-pertanyaan interview dari perusahaan asing, lu bisa tonton series ngelamar 100 remote job. Di situ gue banyak banget ngelakuin interview. Itu bisa jadi contekan lu tuh. Menurut gue interview tahap pertama tuh yang paling penting sih. Pas interview itu HRD-nya suka sama jawaban gue dan seneng sama gue as a person. To be honest with you, I think you're a good fit for the position. Makanya dia ngasih kesempatan ke gua untuk maju ke tahap interview kedua kalau gua lolos tes ngedit video yang dia kasih. Untungnya waktu itu gua lolos. We reviewed your video and we think that you have the potential for the video editor we're looking for based on the sample of the trial that you did. Dan gua maju ke tahap interview kedua. Di situ HRD ngebahas hasil kerjaan gua secara detail dan gua juga ngejelasin soal hasil editing gua. HRD-nya juga ngasih revisian buat video itu. The first thing that we want you to revise is just having the video a bit longer. Overall feedback, you did do what you said in the first interview, what you're good at, which is storytelling. Dan karena hasil revisian gue lolos, jadi gue maju ke tahap final interview. Interview langsung bareng CEO-nya. Di interview itu, intinya CEO memastikan secara langsung apakah gue kandidat yang tepat. I'm passionate about filmmaking. That's why I want to be a creator because I just want to make things, you know. I want to make videos and want to make short films. So yeah. Okay, why did you apply to be a video editor? That's a little bit different than you're not making your own films while you're video editing. When I first started my journey in filmmaking, I really love video editing. So that's why I think my passion is video editing. So in 5 or 10 years, I want to be full-time creator. But right now, it's not possible yet because I want to have financial stability. That's why I applied for this job, for this remote job. So I can have flexible work hours. So on the side, probably I still gonna make my own video on YouTube or on TikTok. Very interesting. By the way, kalau lu masih mau penjelasan lebih lanjut tentang interview-interview lain yang gue lakuin, tinggal komen aja. Ntar kalau banyak yang tertarik, gue bikinin videonya. Sal, jelasin final step ya. Sambil nge-gym juga bisa lah. Capek nih gue. Kalau lu udah ngelakuin semua step-step yang ada di video ini, harusnya lu berkesempatan besar untuk sampai ke final step ini. Dapat offering letter. Nah, gue punya bonus tips nih yang bikin gue cepet dapat kerja remote. Jadi pas gue ngelamar 100 remote job dalam sebulan itu, gue dapet 3 offering letter. 2 dari perusahaan asing, Amerika dan Kanada, 1 lagi dari perusahaan Indonesia. Anehnya gaji dari offering letter di perusahaan Kanada tuh kecil. Bahkan gak nyampe UMR Jakarta. Gue tuh dapat 400 Canadian dollar, alias sekitar 4,7 jutaan lah. Gue kan aneh ya, kok perusahaan Kanada gajinya kecil? Makanya gue negosiasi lah, gue minta gaji gue jadi 1.200 Canadian dollar. Tapi dia cuma nyanggupin 500. Jadi ya gue tolak offering letter itu karena waktu itu gue masih punya backup perusahaan Amerika yang mana waktu itu ada di tahap final interview. Belum dapet offering letter sih. Setelah tadi makan makanan yang nggak sehat-sehat mulu, balik lagi sekarang makan sehat guys. Tapi sebenarnya menu makan sehat gue not bad juga sih. Bumbu ayamnya tuh pakai bumbu diet, kayak rasanya tuh enak. Ntar lah gue kasih link bumbu rap-rapnya di deskripsi atau di keranjang. Bang Senior, lanjutin ya bonus tipsnya. Gue capek nih, mau makan lagi. Untungnya gue diterima dan dapat gaji yang jauh lebih baik. Jadi gue nyaranin lu kalau bisa cari backup sebanyak mungkin. Yang artinya lu harus ngelamar sebanyak-banyaknya ke berbagai perusahaan. Jangan nunggu hasil dari satu perusahaan aja. Jadi kita juga sebagai karyawan harus bisa nyeleksi perusahaan juga dong. Waduh, gede banget guys perusahaan. Hujannya. Logikanya gini, perusahaan aja menyeleksi calon karyawan dari banyaknya kandidat yang lamar. Jadi kita juga sebagai pelamar, kalau bisa menyeleksi perusahaan yang kita pengen masukin. Kita harus tahu value kita, seberapa besar value yang kita bisa tawarkan ke perusahaan. Sehingga ketika perusahaan ngebeli value kita, ngegaji kita segitu, apakah menurut kita itu cukup? Ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Cuma kita yang tahu value kita. Kalau lu belum tahu, saran gue research dulu range gaji yang bisa lu dapet di profesi lu. Iya gue tahu, nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa pilih-pilih. Gue cuma ngasih saran aja. Tapi kalau setelah lu berusaha ngelamar ke sekian banyaknya perusahaan, tapi emang cuma dapetnya 1 offering letter,
ya ambil aja. Toh daripada nggak ada pemasukan kan. Sebelum masuk kesimpulan, gue pengen spill sesuatu tentang klien gue. Tapi... Gue capek banget guys. Rebahan bentar. Enak. Ntar dulu, gue pengen ngecek klien dulu. Oh, video yang kemarin gue edit, kliennya udah nge-approve. Dia ngomong gini, "Hey Salsa, this is excellent. Really great edit." Nice. Jadi ini klien baru, dia ini YouTuber gede, YouTuber Amerika. Kontennya tuh konten-konten fitness gitu. Subscribersnya 2 jutaan. Namanya Strength Site. Mari kita lihat ya, apakah dia ngasih tips atau enggak. Gue dikasih tips gede guys. Dari orderan dia ini gue dapat bonus gede. Let's go. Setelah seharian pusing, itu banyak kerjaan, pulang-pulang dapat bonus tips gede tuh kayak seneng gitu. This is why I work. Guys, namanya hidup tuh pasti ada drama naik turunnya. Tapi ya walaupun kita menghadapi banyak kesulitan, pasti ada aja hal-hal yang bisa kita syukuri. Hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Just celebrate the small win. Like what I do now. This is how I celebrate the small win. Makan semangka tuh seger, manis. Dari semua step yang gue jelasin, faktor paling krusial adalah portofolio. Profil LinkedIn boleh keren, CV boleh rapi. Tapi kalau portofolio lu nggak relevan sama apa yang perusahaan cari, ya peluang lu bakal turun jauh. Portofolio adalah bukti nyata dari value yang bisa lu kasih. Jadi, invest waktu di sini. Bikin dummy project, upgrade skill, dan sesuaikan portofolio lu dengan role yang lu incar. Kalau lu bener-bener ngikutin semua step-step di video ini, peluang lu untuk dapat kerja remote bakal jauh lebih gede. Selamat guys! By the way, kalau mau nonton real interview gua sama perusahaan asing, klik video yang di layar ini ya. Video interview ini adalah video yang gua harap gua tonton dulu pas sebelum ngelamar kerja remote. Ini langka sih guys, hidden gem.